kurang baik, kurang diminati, dan belum tentu akan berhasil. Apalagi kalau dibawa ke transmigrasi orang Hindu di Bali, semakin habis. Yang masuk siapa? Agama lain. Karena Bali ini sejahtera. Bali ini mutiara. Bali ini berlian sekarang ini. Pemerintah harus melihat ini dampak sosialnya. Begitupun Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, jangan hanya mengirimkan orang, tapi dampak jangka panjang. Apa yang akan terjadi ketika budaya mereka yang ditempati akhirnya terkikis dan mulai masuk budaya Hindu? Apakah tidak akan terjadi konflik? Konflik yang masalah budaya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh para pejabat Hindu sendiri untuk memikirkan Bali, memikirkan Hindu. Dengan adanya program transmigrasi untuk saat ini, saya tidak setuju. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita tetap berada di Bali dan menariknya lagi adalah beberapa waktu lalu ada informasi dari umat Hindu bahwa Mas Miko, gimana caranya umat Hindu ketika yang dari Bali tinggal di luar Bali, itu budaya di luar Bali itu seperti apa sih Mas Miko? Karena Mas Miko kan yang sering keliling daerah. Nah, pertanyaan ini saya agak sedikit ragu menjawab karena saya juga atau Miko juga tidak pernah yang terlalu intens komunikasi dengan semeton Bali yang ada di Bali itu sendiri. Dan hari ini kita langsung diskusi dengan Jero Bima Ismaya Jaya sebagai putra pejuang Bali. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu, Miko. Rahayu. Sekitar 2-3 tahun lalu terakhir ketemu Jero. Datang lagi ya, Miko. Saya pikir nggak mau datang lagi. Dengan suasana, kalau Miko bilang suasana ruangannya agak sedikit mistis nih. Horor. Sakral sekali. Ada keris sebelahnya soalnya. Ada keris. Keris besar ini. Jero, Niki ada pertanyaan banyak terkait dengan agenda transmigrasi dari Bali ke luar Bali. Nah, yang Hindu Channel soroti adalah ketika berbicara warga Bali, kita tidak terlepas dari tradisi budaya yang sangat kental. Tidak hanya itu saja, ketuhanannya itu benar-benar sudah tertata. Bagaimana membangun pura, bagaimana membangun pelinggi, bagaimana membangun sebuah tatanan ritual, baik sesajen, baik keseharian dalam sesama, itu semua berjalan. Bayangan atau pandangan dari Jero Bima terkait hal ini seperti apa? Ketika warga Bali atau masyarakat Bali, terutama semeton Hindu, kita pindahkan keluar daerah. Ya, makasih Bimiko atas waktunya untuk bertemu kembali ya. Saya sih mohon maaf ya Bimiko, tidak ya pakarnya, tapi saya akan menjelaskan apa yang saya tahu, dan apa yang saya pahami tentang karakter saudara-saudara Hindu Bali saya yang ada di Bali ketika mereka juga berada di luar Bali. Jadi ketika umat Hindu yang ada di Bali itu memang kental menjaga apa yang menjadi warisan leluhurnya. Tata titi, cara persembahyangan, cara ritual itu memang dijaga. Walaupun dia berada dimanapun, itu pasti dia akan pertahankan. Contoh sekarang, janganlah yang di Indonesia, kita bilang luar negeri. Yang di Polandia kan sudah ada pura besar itu. Itu luar negeri loh, jauh sekali. Tapi mereka membawa budaya Balinya ke luar negeri sana. Akhirnya dia bangun. Apalagi yang ketika ngomong transmigrasi keluar dari Bali yang masih di wilayah Indonesia, mereka pasti memikirkan bagaimana punya merajan. Merajan ini yang ada tempat memuja para leluhur. Itu penting bagi umat Hindu untuk selalu dekat dengan leluhurnya. Sehingga ada merajan Rongtlu itu. Itu wajib ada surya untuk menyinari perjalanan dan ada penunggun karang untuk menjaga tempat tinggal mereka. Dan ini yang selalu dibawa. Begitupun budaya yang lain seperti ritual sembahyangan itu selalu hal yang sama dilakukan dari Bali ke manapun mereka berada. Budaya ini pasti akan berpengaruh kepada saudara kita yang ada di daerah yang dituju. Karena pasti tidak akan sama. Dari tidak sama ini saya lihat kebanyakan orang Bali tidak mau, susah untuk tercampur dengan budaya yang lain. Dia sudah membawa dari luar. Tapi kalau kejawen masih bisa dan mau mengikuti budaya Bali itu sendiri. Contoh ketika dulu katanya asap dupa nggak boleh, sekarang kan sudah mulai banyak tuh. Asap dupa, menyan, sesajen, sudah mulai dilakukan di saudara-saudara kita di Jawa.
Nah, budaya ini yang selalu dibawa dari Bali itu akan dipertahankan dimanapun berada. Sehingga ini bisa jadi membawa suatu perubahan yang baik dan bisa jadi yang tidak baik di daerah tersebut gitu. Karena kenapa Miko hari ini itu bertanya ke Juru Bima? Ya, kami yang di luar Bali itu merasa bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Semeton Bali ketika menunjukkan keseniannya, ketika menunjukkan cara ritualnya. Sampai kita itu punya pura, sampai kita itu punya ada sebuah tempat yang memang untuk ritual itu segera dibuatkan patok-patok pembatasnya bahwa ini sakral, bahwa ini tempat ritual. Itu ya karena semeton-semeton Bali kita. Nah, hanya yang menjadi pertanyaan Miko adalah bagaimana jika pemerintah menawarkan untuk transmigrasi itu, tetapi tidak matang, tidak menggodok komunikasi kepada lembaga-lembaga Hindu. Terutama dampaknya ini kan lembaga Hindu nanti yang terkena. Karena tradisi adatnya, budayanya itu tidak dijalankan. Akhirnya nanti bentrok antara tradisi budaya ada di daerah masing-masing. Atau di daerah setempat yang untuk transmigrasi tersebut. Ya, kalau kita bilang budaya itu bagaimana pemerintah di daerah kita untuk mempersiapkan ketika mereka harus dikirim ke transmigrasi, saya rasa pemerintah Bali sudah punya pengalaman ya. Pengalaman mengirimkan transmigrasi yang jumlahnya luar biasa. 56.000 kalau nggak salah dari tahun 1953. Itu kalau jumlah jiwanya itu sampai 261 jiwa yang dikirimkan. Dan kita sendiri menyadari bahwa di situ mereka dikatakan berhasil menjadi transmigran sehingga bisa membuat lahan segala macam. Saya setuju apa yang Miko pikirkan jauh ke depan. Kita memandang bukan saat ini, tapi kita melihat 20-30 tahun ke depan. Ketika Hindu semakin kuat di tempat lain, budaya kita kan semakin mengakar, semakin kuat. Akhirnya banyak orang mulai memakai budaya Balinya di daerah-daerah lain. Kita sudah mulai lihat di beberapa daerah itu kadang-kadang membuka acara budaya Bali yang ada dipakai. Padahal di situ ada budaya daerahnya, budaya ini tertinggal. Dampaknya ini yang kita harus jaga benar. Jangan sampai terjadi konflik gara-gara budaya mereka mulai terasingkan atau terpinggirkan. Nah, pemerintah harus melihat ini dampak sosialnya. Begitupun Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, jangan hanya mengirimkan orang. Kalau kita bicara mengirim orang gampang nih. Orang yang nggak punya saat ini mereka disuruh berangkat. Tapi dampak jangka panjang. Apa yang akan terjadi ketika budaya mereka yang ditempati akhirnya terkikis dan mulai masuk budaya Hindu? Apakah tidak akan terjadi konflik? Konflik yang masalah budaya sendiri. Konfliknya ini ketika besar sekali bisa akan terjadi permasalahan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau saya sih dengan adanya program transmigrasi untuk saat ini saya tidak setuju. Berbeda kalau yang dulu setuju karena situasi Bali berbeda jauh 180 derajat dengan ketika transmigrasi diberangkatkan tahun 1953 terus sampai tahun 70-an 80-an itu Bali belum seperti sekarang. Sekarang kalau Miko bisa lihat Bali ada berapa bintang 5 hotel bintang 5 di Bali, destinasi dunia ada berapa di Bali, tamu yang hadir juga sekarang ini ke Bali itu berapa ribu orang. Dari negara mana saja, bukan dari Indonesia, dari negara mana. Hampir seluruh dunia datang ke Bali. Begitu bagusnya Bali, cantiknya Bali. Sampai di luar sana, yang dikenal Indonesia adalah Bali. Bukan Indonesianya. Balinya yang dianggap sebagai ibu kotanya Indonesia. Nah, kalau sudah begitu, saya melihat ini kan ketika seorang menteri berbicara harus mengirimkan transmigrasi 3.000, dibukakan lahan, sudah ada. Saya merasa kok miskin sekali sekarang Bali ya. Kayaknya Bali tidak ada perubahan ketika itu benar-benar terjadi. Ada yang salah penataan, pengelolaan dari pariwisata yang ada di tanah Bali. Kenapa saya bilang salah? Kenapa orang Balinya tidak sejahtera? Padahal kita pariwisatanya luar biasa. Segala penjuru dunia hadir di sini, malah mereka cari kerja juga di Bali. Begitupun orang-orang Indonesia hampir semuanya juga ada di tanah Bali dan mereka bekerja di tanah Bali. Nah, kita orang Bali yang menjaga sembahyang, ritual, menjaga adat dan budaya, merasa
terpinggirkan, tidak mendapatkan kesempatan lebih. Kenapa tidak mendapatkan kesempatan lebih? Karena regulasi tenaga kerja ini tidak ada pengaturan yang ketat dari pemerintah. Contoh kalau di suatu perusahaan, harusnya kan ada kuota berapa persen orang Hindu Bali kerja. Jangan sampai orang Hindu Bali ini kerjanya kalau lebih banyak ke kapal pesiar ke luar negeri. Padahal di luar negeri kerjaannya hotelnya sama. Dengan bintang, malah lebih bagus bintang di Bali dibandingkan bintang di luar negeri dia kerja. Tapi penghasilannya dia lebih gede. Padahal rate hotelnya sama dengan di luar negeri. Kalau saran saya sebagai tokoh Bali ya yang sekarang memang memikirkan Bali untuk jangka panjang untuk anak cucu saya. Kenapa saya selama ini berjuang ketika ada orang yang ingin menginjak martabat tanah Bali, saya berjuang. Saya ingin anak cucu saya itu bisa tetap kerja di Bali, tidak perlu dia keluar Bali atau keluar negeri. Karena Bali ini sejahtera. Bali ini mutiara. Bali ini berlian sekarang ini. Yang bisa menghasilkan luar biasa. Kenapa kita tidak bisa bekerja di sini? Ada apa? Ketegasan pemerintah harus. Ketegasan pemerintah dalam apa? Pengelolaan UMR-nya, pengelolaan tenaga kerjanya. Kalau ini ditertibkan, dilakukan, saya yakin orang Bali semuanya bisa kerja kok. Orang Bali hebat-hebat, orang Bali Hindu itu orang seninya luar biasa sampai ke dunia, kepintarannya juga diakui orang Bali itu. Nah, ini yang harus pemerintah peduli. Jadi UMR harus dinaikkan nih, khusus untuk orang Bali. Kenapa dikhususkan orang Bali, orang Hindu Bali, orang agama lain tidak? Karena orang Bali tuan rumahnya, dia satu sebagai tuan rumah di tanah Bali. Kedua, dia melakukan yadnya untuk tanah Bali, upakara sembahyang untuk menjaga taksunya tanah Bali sehingga Bali itu menjadi tetap destinasi yang dicintai dan diminati. Karena itu ada aura yang membuat aura positif. Coba bandingkan daerah lain, lebih bagus dengan Bali ada kok. Tapi bisa nggak rame? Nggak bisa. Kenapa? Karena taksunya itu nggak ada, kekuatan spiritualnya nggak dapat. Kalau di Bali dapat kekuatan spiritual. Orang boleh berapa orang ketemu bilang spiritnya di Bali beda, tanahnya di Bali. Kenapa? Karena diupacarai. Nah sekarang mereka kalau gajinya kecil, hari raya kita aja hampir setiap hari nih. Kalau kita runut, ya habis Galungan, Kuningan, habis Kuningan ada Purnama, ada Kajang Kliwon, ada Tilem, ada rain-rainan lagi. Kalau di runut itu hampir setiap hari ada upakara yang harus dikeluarkan oleh umat Hindu Bali. Kalau agama lain, mohon maaf, agama lain berapa lama upakaranya? Dia upacara besar setahun sekali. Kita hampir tiap hari melakukan ritual. Gajinya kalau habis untuk upacaranya, gimana bisa hidup? Akhirnya kan lebih baik nganggur. Kerja kita gaji habis untuk upacara rakyatnya, lebih baik kita nggak kerja. Sudah capek kerja, habis juga uangnya. Ini yang dipikir pemerintah, bagaimana membuat kesejahteraan bagi warga Hindu Bali. Bukan memutuskan untuk bukan memutuskan. Kalau dikirim ke sana orang Balinya berkurang nih, orang Hindu. Sekarang jumlah umat Hindu di Bali sudah berapa? Mungkin sudah berkurang terus. 3 juta sekian. Katanya kalau data ini 4 juta lah datanya. Tapi yang sebelumnya hampir 15 juta ada umat Hindu. Terus menurun. Kenapa menurun? Satu, pindah agama. Kedua, mereka sesuai dengan keturunan kurang jumlah anaknya. Sehingga kan tidak berkembang. Apalagi kalau dibawa ke transmigrasi orang Hindu di Bali, semakin habis. Yang masuk siapa? Agama lain. Agama lain masuk, mereka bekerja, mereka berkembang. Mereka besar di Bali. Akhirnya siapa yang menjaga Bali? Kosong Bali. Artinya memang di Bali dibutuhkan ketegasan, kalau memang benar-benar menolak, ya menolak. Kalau memang benar-benar tidak mengizinkan, ya tidak mengizinkan. Namun ini Juru Bima, saya tidak tahu, atau Miko tidak tahu, bagaimana karakter zaman dulu ketika tahun 53 itu masyarakat atau umat Hindu itu dengan mudahnya bisa berkembang di suatu daerah lain. Ada nggak sih ketakutan dari Juru Bima terkait dengan anak zaman sekarang yang dipindahkan? Dengan dia yang sudah memiliki perkembangan teknologinya yang canggih, pengaruh kehidupannya yang sudah tinggi, kemudian rasa gengsi untuk bertani misalkan. Gimana menurut bayangan Juru Bima? Ya, seperti tadi saya bilang, sekarang berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tahun 1953 itu Bali sepi, teknologi juga tidak seperti sekarang. Orang kerja di rumah aja main medsos sudah dapat uang. Tidak perlu kerja yang capek. Dia bisa edit, posting. Udah nggak perlu kerja capek. Main medsos saja udah bisa menghasilin uang. Ambil video, potong sana, potong sini kan jadi uang. Kalau zaman dulu kan nggak harus kerja. Harus kerja, tahan banting. Nah, dulu itu di Bali memang kemiskinan luar biasa mungkin. Karena tidak ada pariwisata yang menunjang.
Tahun itu kan pariwisata, mana ada pariwisata yang penunjang di Bali nggak terlihat. Tahun 70 aja masih belum terlihat pariwisatanya baik di Bali. Kalau sekarang sudah luar biasa. Nah dulu orang dikirim ke sana, dia sudah, kalau orang di rantau itu pasti semangat. Siapapun dari daerah manapun, kalau dia sudah merantau, pasti daya juangnya, daya tangguhnya 100 kali lebih kuat dibandingkan ketika dia berada di kampungnya. Nah itu yang terjadi ketika saudara kita ditaruh di tempat rantau, dia berjuang semangat sehingga bisa sukses. Tapi kalau sekarang seperti Niko bilang, dengan perubahan zaman, adanya medsos, IT, dan orang tahu apa yang sekarang bisa menghasilkan uang cepat instan, kayaknya untuk transmigrasi agak kurang lah, agak kurang baik, kurang diminati, dan belum tentu akan berhasil. Karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Cara pola kerja dan pola pikir orang itu berbeda. Iya. Nah, ini kita tahu di depan udah rame, padat sekali. Tapi kita mau meminta statement atau pernyataan dari Juru Bima. Pertama, seandainya transmigrasi ini tetap dilanjutkan, apa yang harus menjadi rambu-rambu para pemerintah dan bahkan lembaga-lembaga Hindu yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan transmigrasi itu apa saja? Supaya tradisi budaya tetap berjalan, jangan sampai perdebatan transmigrasi itu, budaya itu menjadi permasalahan besar bagi negara dan bahkan Hindu sendiri. Masalah sekarang aja banyak, umat Hindu belum selesai-selesai, Juru Bima, apalagi ditambah lagi. Nah kemudian yang kedua, seandainya ketegasan bahwa tidak dilakukan transmigrasi warga Bali atau masyarakat Bali atau umat Hindu Bali, harus diberikan fasilitas apa di tanahnya sendiri? Ya, kalau memang itu harus terjadi, transmigrasi harus terjadi, ya pemerintah harus memikirkan juga kehidupan mereka di sana. Kan mereka tidak tahu dibawa ke daerah mana, sukunya apa yang akan mereka tempati, pergaulannya seperti apa dengan budaya yang ada di sana. Dan pemerintah juga harus memikirkan mereka untuk mendapatkan seperti untuk membuat purenya, agar mereka bisa memuja. Ini fasilitas itu harus disiapkan. Mereka ada di sana, mereka bisa melakukan puja, doa itu. Jangan sampai ketika mereka di sana, mereka tidak disiapkan apa-apa. Udah disiapkan apa-apa, situasinya berbeda. Bisa jadi sekarang kan sangat sensitif sekali. Ketika masalah konflik agama, budaya itu, karena dunia medsos itu gampang sekali untuk melintir. Berita-berita seolah-olah terjadi penzoliman, seolah-olah terjadi ini. Kan itu riskan sekali. Risiko. Jadi itu harus pikirkan pemerintah. Kesejahteraan mereka, jangan hanya mengirim mereka ke sana, makan nggak makan mereka berhari-hari gimana. Mereka berpikir di situ bisa hidup, ternyata beda dengan dulu. Kalau dulu hutannya lebat, mungkin bisa mencari makanan, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada binatang yang bisa dimasak di situ. Kalau sekarang mungkin lahan tandus dikasih, apakah mereka bisa hidup setahun lagi? Jangan sampai mereka sudah berjuang setahun, nggak ada apa, akhirnya kembali lagi pulang. Pulang tempat sudah malah nggak ada, dijual tempatnya, misalnya tanah pekarangan sudah dijual karena ingin bertransmigrasi, mengharapkan hal mimpi yang lebih baik di luar sana, ternyata zong, ternyata lebih menderita. Dan saya ini pematangan pemikiran pemerintah yang harus memikirkan kalau memang sudah terjadi, ya berarti orang yang betul-betul harus tidak punya kehidupan di sini. Untuk lembaga Hindunya bagaimana? Untuk lembaga Hindu, mohon maaf ya Bimiko, saya sekarang aja saya sedih melihat lembaga Hindu, apakah bisa diandalkan apa tidak. Mereka untuk akur aja mereka tidak bisa. Gimana kita bicara mereka akan peduli sama umatnya sendiri, sedangkan mereka sendiri tidak bisa memberikan contoh untuk mereka menjadi saling bantu, saling isi, saling membesarkan. Ini bukan saling membesarkan agama Hindu. Lembaga Hindu saling menjatuhkan, saling merasa paling benar dan paling baik, padahal level-level mereka pejabat tinggi. Kita yang orang bawah, saya seperti orang yang bawah, saya berusaha menyatukan semeton di seluruh Bali. Saya tidak ingin mencari musuh. Tapi mereka yang saya banggakan, mereka yang saya hormati, saya muliakan, memberikan contoh bagi saya nggak baik. Mereka aja gontok-gontokan. Apakah mereka berani bilang, kita harus jaga persatuan agama? Mereka aja nggak menjaga persatuan, tindih ke nyaman. Mereka aja nggak tindih ke nyaman. Apalagi tindih sama agamanya, nggak tindih. Di mana solusinya kan harus duduk bareng. Mereka selama ini mau nggak duduk bareng, nggak mau. Pada ngadu ego. Kalau duduk bareng, kita jelasin apa permasalahannya, selesai urusannya. Kan mereka merasa paling hebat, nggak terjadi ini. Saya sangat miris, sayang itu. Jadi malu juga ketika kita sudah sedikit, dilihat agama lain, kita kayak begini, agama lain mungkin membiarkan agar terus begini, agar terjadi konflik. Kita nggak bisa berkembang terus, nggak ada saling support. Ini yang harus dipikirkan oleh para pejabat Hindu sendiri untuk memikirkan Bali, memikirkan Hindu gitu. Iya.
Ketika memang tetap Kalau bertahan di Bali. ya, kalau akhirnya tidak kalau tidak dikirim, tadi kan kita ngomong kalau tidak jadi transmigrasi, dipikirkan apa sih pemerintah? Pemerintah harus mendata dong. Warga yang tadinya mau mendaftar, apa permasalahannya? Kan kita harus cari bedah permasalahan warga itu. Apa permasalahannya dia, berikan dia pelatihan, berikan lahan di Bali masih ada kok lahan-lahan yang nganggur di daerah Singaraja, Karangasem itu daerah kering masih ada sama di luar. Itu ya dikelola, itu yang dikembangkan pemerintah. Sehingga kalau ini berkembang kan tambah APBD-nya pemerintah juga dong, daerah menjaga puranya dapat, menjaga taksirnya bisa, menjaga tanah Balinya juga ada. Pak Koster bagus programnya untuk menambah anak 4. Anak saya udah 7. Lewat saya Pak Koster. Saya udah 7 saya untuk menjaga tanah Bali, saya banyak anak. Nah, ketika 4 kan tujuannya Pak Koster bagus. Nah, tujuan Pak Koster harus ditambah dengan bagaimana Pak Koster memikirkan saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan mendapatkan penghasilan. Dari hotel yang banyak, pariwisata yang luar biasa, jangan pariwisata yang sudah ada berkembang, malah tidak diberikan kesempatan warga Hindu Balinya untuk ikut menikmati di situ, untuk bekerja di situ. Betul. Astunggare, pada hari ini kita mendengarkan banyak literasi yang atau pengetahuan dan pengalaman yang kita dengarkan terkait dengan rencana transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya warga Bali ketika di luar, yang harus dipertimbangkan tradisi budayanya. Kemudian jangan hanya dipindahkan saja manusianya, tetapi dipikirkan untuk jangka panjangnya seperti apa. Dan ketika memang nanti tetap di Bali, harus didata dulu bagaimana permasalahan-permasalahan umat Hindu kita yang ada di Bali terutama, itu bisa dipertimbangkan untuk bisa diberikan kemakmuran tersendiri khususnya di Bali. Dan matur suksema jero Bima Ismaya Jaya Ampura, kita mengganggu waktunya pada hari ini di ruangan yang luar biasa, istimewa dan tidak berubah ya Miko tidak ya? berubah. Dipikir tadi Miko bilang ini Jero pasti udah berubah karena kalau melihat di media sosial kan Jero Bima udah gagahnya, karismanya sama. Tetapi kan ada beberapa momen yang kita sudah lihat, Pak, pasti ini udah pindah nih gitu kan. Udah kaya ya? Udah kaya. Astunggare, saya kaya, saudara. Ya, Astunggare, tokoh kita sehat selalu. Oke, Tetap perjuangkan umat kasih. Hindu yang ada di Bali. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Jero Bima Ismaya Jaya. Paramasanti, Om Santi Santi Santi. Om. Suksema, Jero Suksema, Ge. nggih, Miko. Si.